94,4 FM. Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, segera kita ikuti dialog interaktif Lintas Makassar pagi yang akan dipandu oleh presenter Karnila Kandi bersama narasumber Wakil Bupati Sopeng Bapak Insinyur Lutfi Halide dan tokoh masyarakat Kabupaten Sopeng Bapak Agus Salim. Karnila Kandi, silakan. Baik, Idam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami siarkan langsung dari Taman Kalong Kabupaten Sopeng. Inilah dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Kali ini dan pagi ini kita akan berbincang dengan Bapak Wakil Bupati Sopeng Bapak Lutfi Halide dan juga salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Sopeng Bapak Agus Salim. Kita akan berbincang lebih banyak tentang pesona Sopeng. Saya akan mengajak Anda menuju menjumpai kedua beliau yang sudah hadir pagi ini bersama saya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wakil Bupati, Pak Lutfi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Agus Salim, selamat pagi Pak. Selamat pagi dan apa kabar ini Pak? Baik. Baik, cukup sehat karena matahari pagi ini juga sepertinya memberikan udara yang cukup hangat pagi ini ya Pak ya di Kabupaten Sopeng. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan memberikan kesehatan, tentu itu yang diharapkan kita semua di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan berbicara tentang pesona Sopeng. Apa sih yang menjadi pesona di Kabupaten Sopeng ini? Mungkin saya ke Pak Wakil Bupati. Jika kita datang ke Sopeng, kemudian kalau bicara soal pesona, apa sih Pak yang kemudian kita harus bilang sebagai orang Sopeng, inilah pesonanya? Terima kasih Ibu Nina. Alhamdulillah Kabupaten Sopeng ini berada di tengah-tengah dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ini. Ya. Bahkan pusatnya Indonesia. Kemudian yang berikut, dari dulu dikenal bahwa Kabupaten Sopeng ini Bandungnya Sulawesi Selatan. Oke. Alhamdulillah kalau kita berkunjung ke Sopeng ini banyak hal yang bisa kita lihat. Ada Taman Kalong di mana kita sekarang ada berada. Yeah. Kemudian ada Wisma Yuliana, ada Leja, ada Ompo, ada Permandian Alam Cipta dan Lereng Hijau. Okay. Bahkan ada beberapa air terjun yang ada di Kabupaten Sopeng. Ya. Kemudian potensi yang ada alhamdulillah di sektor pertanian, ada padi yang menghijau, kuning, ada sutra, alam yang dari dulu kita kenal Sopeng ini adalah penghasil sutra. Kemudian bisa kita melihat ada beberapa masyarakat kita yang punya kegiatan dalam bidang peternakan, yaitu unggas, ternak besar. Bahkan akhir-akhir ini kita sesuai dengan visi Kabupaten Sopeng, Sopeng lebih melayani, maju dan sejahtera. Masyarakat kita giat-giatnya mengembangkan perikanan air tawar. Bapak Bupati mendorong bagaimana untuk mewujudkan visi ini, masyarakat dihimbau bagaimana program Asbati ini bisa kita wujudkan. Asbati itu AC, Bale, Iti. Okay. Kalau kita bilang AC bahasa Bugisnya itu padi, Bale ikan, Iti ya iti. Saya kira itu Mbak Nina yang perlu kita dorong ke depan ini sehingga pendengar RRI bisa menyempatkan diri ke Sopeng. Datang ke Sopeng. Iya. Baik. Tadi sempat disebut tentang Taman Kalong, kemudian beberapa objek wisata lainnya. Ini sebenarnya memang sudah dari dulu Pak, atau ada objek wisata baru yang kemudian baru dikembangkan di 2 tahun terakhir ini mungkin? Jadi dari dulu memang sudah ada, tapi 2 tahun terakhir ini seperti Leja, alhamdulillah banyak pengunjung, bahkan dari dunia mengatakan bahwa Leja itu, air panas Leja mungkin yang terbaik di dunia ini. Okay. Kenapa? Karena rata-rata
air panas itu selalu mengeluarkan bau belerang. Ternyata di Leja alhamdulillah Tidak ada bau. Oh, belerangnya. Inilah sehingga banyak pengunjung mengatakan bahwa ini yang terbaik di dunia. Yang terbaik, baik. Nah, katanya Pak kalau mandi air panas itu bisa memberikan mengobati seperti itu mungkin ya, mengobati penyakit tertentu, betul tidak Pak? Alhamdulillah, saya sering ke sana tanya-tanya pengunjung, kenapa selalu mau ke Leja? Alhamdulillah banyak penyakit-penyakit tertentu bisa Oh, sudah banyak yang membuktikan Pak ya? dibuktikan. Oke. Ya. Nah, kalau bicara soal potensi lainnya Pak, pertanian, kita sepanjang jalan juga disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa Pak. Kayaknya di sini baru mau habis menanam beberapa bulan Pak ya, sudah hijau-hijau padinya. Bagaimana dengan potensi pertanian di sini Pak? Yang paling unggul sebenarnya apa? Alhamdulillah kalau kita bicara pertanian, Iya. Sopeng ini memang dikenal dari dulu bahwa salah satu kabupaten penghasil beras. Iya. Yang mempunyai cita rasa tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Kenapa? Karena memang kita di Sopeng ini banyak wilayah-wilayah kita yang tanahnya itu asalnya dari tanah kapur, sehingga menghasilkan cita rasa yang unik. Unik. Harum begitu Pak ya, harum. Cita rasanya, kalau Rasanya kita beda. makan itu kelihatannya ada lihat-lihatnya, Oh, sehingga itulah terbentuk dengan unsur hara yang ada. Ya. Kemudian yang berikut ini ada di Sopeng ini ada masuk kawasan Danau Tempe. Disitulah masyarakat kita menangkap, membudidaya ikan air tawar. Makanya kalau kita ke Sopeng ini ada beberapa jenis ikan yang bisa kita nikmati, seperti umpamanya bungo, ikan gabus, dan sekarang ini ya alhamdulillah banyak ada kurang lebih 500 penggiat-penggiat kita yang menanam memelihara ikan dalam terpal, yang sering diistilahkan bioflok. Sehingga Bapak Bupati menganjurkan kepada kita semua ini bagaimana menumbuhkan UMKM ini dengan teknologi yang ada, sehingga nanti bisa dijual dalam bentuk online. Ikan dalam terpal ini jenis ikan apa saja Pak yang dikembangkan? Yang banyak di sini adalah ikan emas, ikan nila, ikan lele. Ikan nilanya ini bukan saya Pak ya. Siap. Baik, kalau bicara soal tadi cukup banyak pertanian, perikanan juga. Kalau bisa sutra, Nah ini kalau bicara soal sutra, kalau saya jujur Pak, saya taunya sutra dari Wajo. Setelah datang ke sini ternyata dari Sopeng. Nah, boleh dicerita sedikit Pak? Alhamdulillah, masyarakat Sopeng ini dari dulu familiar dengan pemeliharaan ulat sutra. Bahkan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bapak Haji Andi Kaswadi Rasa membuat salah satu wilayah yang namanya Kampung Sutra. Di mana itu Pak? Yang kira-kira 9 km dari tempat ini. Setiap saat kita berkunjung di sana bisa kita lihat dari proses pemeliharaan sampai dengan pemintalan. Sehingga insya Allah ke depan ini Sopeng akan kita dorong terus bagaimana pengembangan sutra ini. Pengembangan sutra, baik. Mungkin saya ke narasumber kedua. Saya dikasih kisi-kisi ini Pak Andi Agus Witiri ya. Maaf kalau saya salah. Baik, Pak Agus sendiri melihat Kabupaten Sopeng perkembangannya dari dulu sampai sekarang Pak seperti apa? Baik. Terima kasih Bu Nina. Dari rentan waktu kurang lebih 7 tahun ke belakang kemarin ini perkembangan Sopeng kita lihat sangat signifikan, sangat pesat. Tentu dengan dukungan dari masyarakat juga. Dari program pemerintah yang sudah dicanangkan, kita lihat bahwa hampir di kawasan kota ini sudah terbangun. Masyarakat datang dari luar, kita melihat misalnya taman ini ramai Pak ya? Berkunjung ke Sopeng ya, dari rentang waktu 7 tahun itu kita lihat sangat pesat perkembangan. Baik, kalau yang menurut Bapak sendiri, dari pengamatan Bapak sendiri, apa yang paling menonjol? Salah satu program pemerintah di Kabupaten Sopeng itu adalah pengembangan pariwisata. Ini salah satu pilarnya yang ada di Kabupaten Sopeng. Nah inilah yang dikembangkan dan memang potensinya ada.
selain tadi yang disebutkan oleh Bapak Wakil Bupati, salah satunya juga adalah budaya kita. Di sini ada situs, ada beberapa situs yang tersebar. Ada situs purba, ada ini di Villa Yuliana, beberapa situs yang ada di Sopeng. Nah ini jarang orang tahu dan jarang dikunjungi orang. Pak, kalau melihat Villa Yuliana sendiri, kalau melihat bangunannya kan ini kan cukup menarik, baik untuk bersuah foto, tapi kemudian saya sendiri bertanya-tanya apakah ini peninggalan Belanda atau dibuat dari Kabupaten Sopeng sendiri, karena sepertinya ada unsur-unsur kedaerahan nih Pak. Iya, kalau kita lihat tahun pembuatannya bahwa ini memang dari zaman Belanda, ya, dan ini kita pelihara sampai sekarang. Pemerintah daerah komitmen untuk melakukan pemeliharaan. Dan itu kita lihat bahwa saat ini di sebagian benda purbakala itu ada disimpan di Villa Villa Yuliana. Yuliana. Oke. Kalau dari Bapak sendiri selama ini ada tidak Pak dari keluarga mungkin atau kenalan yang kemudian bisik-bisik, wah ternyata Sopeng sekarang sudah bagus sekali ya? Ya, kalau kita lihat respon yang ada bahwa bahkan dari luar negeri sampai negeri jiran datang ke sini melihat kampung halamannya sudah berubah. Ya. Besar, berubah total begitu, bahwa dia datang ingin berkunjung kembali melihat negeri tempat kelahirannya yang ada perkembangan begitu besar, dan ini melihat perkembangan yang ada di Sopeng ini. Sopeng. Ya. Baik, mungkin saya ke Pak Wakil Bupati. Kalau dari perbincangan tadi dengan Pak Agus, Pak, apa sih rahasianya Pak konsep bersama Pak Bupati sampai membuat orang ingin kembali lagi ke Sopeng? Jadi alhamdulillah yang menonjol adalah kebersamaan. Program-program pemerintah yang dikucurkan oleh pemerintah disambut baik dengan masyarakat, dan kami juga ini selalu membuka diri menerima masukan-masukan dari warga masyarakat baik yang ada di Sopeng maupun yang ada di luar. Itulah yang kita tindak lanjutkan. Ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita nantinya pendengar dengan Pak Wakil Bupati, dengan Pak Agus juga setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata. Tetap cucu kita. Dan alam yang subur penuh RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI 2, Pro 4, Pro 5, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond RRI. Hanya dengan satu aplikasi. FM Pro 1 RRI Makassar. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi. Saya Kerila Kandi masih menemani Anda. Dan bagi Anda yang ingin bergabung berpartisipasi dengan kami, silahkan melalui line telepon 0821 3333 9440. Sekali lagi di 0821 3333 9440. Kita bersama Pak Wakil Bupati Sopeng dan juga Pak Agus ini. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami yang direlay dari RRI Bone ya, SP RRI Bone di frekuensi FM 91,0. Baik, kita tadi sudah berbincang cukup banyak nih dengan Pak Wakil Bupati. Saya cukup tertarik Pak tentang sutra tadi. Ini kok ternyata dari Sopeng sutranya Pak. Bagaimana ceritanya Pak? Terima kasih Mbak Nina. Kalau kita berbicara masalah sutra, alhamdulillah memang dari dulu masyarakat kita di Sopeng ini merupakan pelakunya. Ya. Memang akhir-akhir ini ada kendala yang kita alami. Yang pertama mengenai bibit sutra, bibit ulatnya itu.
bibit ulat yang mungkin karena pengaruh perkembangan sehingga sering masyarakat kita memelihara ulat tidak optimal, dipengaruhi dengan sumber benih yang ada. Benihnya. Alhamdulillah melalui pemerintah pusat, melalui pemerintah provinsi sudah mulai ada kajian-kajian perbaikan. Bahkan 2 tahun terakhir ini kita mendatangkan bibit ulat sutra itu dari Cina. Oh, jauh ya Pak ya? Ya, kemarin kita sudah rapat koordinasi, alhamdulillah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, melalui Balai Persuratan Alam sudah menciptakan varietas ulat sutra yang bisa toleran respon untuk Kabupaten Sopeng ini. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita optimalkan. Kemudian memang tidak bisa dipungkiri ada komoditi lain seperti jagung yang lebih menjanjikan masyarakat kita untuk membudidayakan dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Sehingga kita menganjurkan ke masyarakat, terutama lahan-lahan yang tadinya kawasan hutan yang diserahkan pengelolanya ke pemerintah desa, kita menganjurkan bagaimana tanaman murbei ini sebagai salah satu alat untuk tanaman konservasi. Sehingga bisa memelihara, menanam jagung, juga memelihara ulat sutra. Ya, karena memang ini satu-satunya makanan ulat sutra Pak ya, tanaman murbei ini. Dan alhamdulillah di Kabupaten Sopeng ini banyak jenis bibit murbei yang ada. Oke. Pak, ini ada penelpon dulu kita terima. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dari Herman. Pak Herman. Di Makassar, silakan Pak, kita dengan Pak Wakil Bupati Sopeng dan juga Pak Agus ini, tokoh masyarakat di Sopeng. Iya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wakil Bupati. Saya kira potensi Sopeng itu begitu besar, ya, yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain di Sulawesi. Nah, taruhlah misalnya seperti wisata Kalong, ya. Nah, ini kan cuma ada di kota Sopeng, begitu. Kemudian potensi satu lagi yaitu sutra. Nah, kalau ini bisa dikembangkan dengan baik oleh pemerintah dan juga masyarakat Sopeng, saya kira ini kan merupakan potensi yang luar biasa, ya. Jadi mungkin kalau untuk sutra ini akan menjadi sebuah potensi yang sangat besar, bisa dimanfaatkan dengan, kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, ini akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Sopeng. Jadi memang ini butuh effort, butuh political will, butuh goodwill dari pemerintah Kabupaten Sopeng untuk mengembangkan sutra ini. Jadi produksi yang ada saat ini, ya kalau bisa mungkin lebih ditingkatkan lagi. Pasar ekspornya kalau mungkin selama ini hanya beberapa negara, atau 1-2 negara, bisa ditingkatkan, mungkin bisa pasar Eropa, pasar Asia, mungkin di China, Amerika dan lain sebagainya. Dengan cara bagaimana potensi sutra ini bisa dikembangkan lebih besar lagi begitu dengan skala besar. Baik, terima kasih Pak Herman. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman di Makassar. Apakah memang saat ini sutra dari Sopeng juga sudah diekspor Pak? Jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Herman atas masukannya, supportnya untuk pengembangan sutra di Kabupaten Sopeng. Tidak dipungkiri memang Pak Herman, beberapa bulan terakhir ini karena kondisi pandemi COVID-19 ini, pemasaran sutra kita agak terhambat. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu ini stok-stok sutra yang ada di masyarakat kita sudah ada pangsa pasarnya. Bahkan sekarang ini permintaan sutra dari luar, bahkan kokom pun ada. Sehingga insya Allah ke depan ini
pengembangan persutraan di Kabupaten Sopeng saya yakin bisa kita optimalkan Bisa. karena sudah jelas ada pasarnya. Kemudian terima kasih kepada pelaksana tugas Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Baru-baru ini membantu masyarakat Sopeng alat pemintalan. Sehingga yang tadinya tradisional sudah bisa kita tingkatkan kualitasnya. Sedikit modern, Ya, Pak ya. modern, Berapa ya. banyak Pak yang dikasih, Pak? Alhamdulillah 2 hari yang lalu kami rapat koordinasi dengan teman-teman dari provinsi ini sudah bisa mendorong. Ada beberapa unit yang dibantu. Beberapa dari- unit. yang dibantu. Berarti satu kali produksi itu bisa lumayan banyak, Pak ya? Alhamdulillah Lebih cepat. dari tradisional ke semi modern ini sudah Semi-modern. bahkan bisa ada peningkatan harga. Kenapa? Karena kualitasnya sudah Lebih sudah baik. meningkat. ya. Tapi tidak meninggalkan yang Ya, yang lama, kan Pak ada ya? juga pasarnya yang jadi Yang sutra tradisional. ini kelihatannya ada beberapa pangsa pasar yang bisa kita masuki. Oke, jadi nanti ke depan akan direncanakan Iya. untuk diekspor juga, Pak? Bahkan tahun 2021 Bapak Gubernur membantu kita bibit murbei 1 juta pohon. 1 juta pohon. Itulah yang dikembangkan oleh masyarakat kita. Nah, untuk respon masyarakat untuk bibit murbei ini, Pak, mau ditanam mau enggak? Alhamdulillah. Mau Kenapa? Karena sudah ada pasarnya. Oh, oke. Memang beberapa bulan yang lalu ada stagnasi sedikit karena pasar sutra ini terpengaruh dengan adanya COVID-19 ini. Covid, ya. Iya. Karena memang kalau bicara soal Covid ini bukan cuma di Sopeng, Siap. tapi semua terkendala. Ada penelpon lagi kita terima. Silahkan. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, Selamat pagi. dengan siapa, Pak, di mana? Dengan Wibi. Pak Wibi, silakan Pak Wibi di Makassar. Nah, begini Pak Nasumber. Ya, Yang kamu silakan. tanyakan adalah apakah di Kabupaten Sopeng ini ada peninggalan sejarah, Pak? Seperti Oh. bangunan-bangunan tua, masa kerajaan atau masa jajahan Belanda. Dan Baik. kalau itu ada, harus dilestarikan, Pak. Jangan dirubah jadi bangunan modern. Karena banyak di kota-kota besar ya, kecuali kota saya Semarang itu memang ada bangunan Semarang kota lama. Itu bangunan cuma dilestarikan, dijaga. Jangan sampai dirobohkan, dirubah dengan bangunan-bangunan modern. Coba Baik. itu ada peninggalan sejarah untuk anak kita nanti ke depan. Baik. Nah, pertanyaan saya apa di Kabupaten Sula juga ada peninggalan sejarah. Dan kemudian yang kedua Pak, yang terakhir, apakah di Kabupaten Sopeng juga ada itu namanya kompes ya, penginapan rakyat. Penginapan rakyat. Oke, baik. Ya, terima- terus yang atau wisatawan yang datang kan, yang dari luar daerah kan kadang tidak mau bermalam hotel, mungkin mahal. Baik. Mereka lebih suka bermalam di rumah-rumah masyarakat itu. Tentu Baik. sudah sulit standar kebersihan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Kalau yang dimaksud mungkin homestay begitu Pak ya, perumahan rakyat seperti itu. Nah, bagaimana nih, silakan Pak Wabub. Terima kasih Pak Widi. Di Kabupaten Sopeng ini alhamdulillah ada salah satu peninggalan Belanda yaitu Wisma Juliana. Sekarang ini kelihatannya cukup bagus dan banyak pengunjung, dan kami dari pemerintah daerah tetap selalu menjaga kelestariannya. Mhm. Kemudian yang kedua yang menyangkut tadi, kalau ada yang berkunjung ke Sopeng ini, adakah homestay yang berada sekitar tempat wisata itu? Sementara ini kami dorong seumpamanya wisata mata bulu. Bagaimana kita mendekati masyarakat supaya bisa siap menerima. Oke. Kita keleja umpamanya karena di sana belum ada hotel, kita mendorong bagaimana masyarakat yang ada di sekitar itu siap untuk menampung keluarga-keluarga kita dari luar, sehingga nanti tidak jauh-jauh lagi mencari, dan Iya. tetap kita mengingatkan bagaimana kebersihan, ketersediaan sarana-sarana yang mereka butuhkan. Tapi kalau bicara soal ketersediaan hotel Pak, karena ini kan Sopeng juga menuju kota pariwisata nantinya. Ini juga sebagai informasi bagi pendengar kita, ada hotel ya Pak di sini ya, banyak ya? Alhamdulillah ada beberapa hotel, ada Triple 8, ada Grand Asia, bahkan
beberapa lagi yang sementara mengajukan perizinan ke pemerintah daerah. Oke. Nah tadi juga disinggung soal bangunan-bangunan Belanda. Memang di sini ada berapa banyak, Pak? Alhamdulillah yang kita selalu publikasikan adalah Wisma Yuliana dan ada beberapa cagar-cagar yang selama ini yang ada di lapangan itu tetap kita jaga. Tetap dijaga. Ya. Baik, sebelum kita ke penelpon selanjutnya, saya ke Pak Agus dulu, Pak. Kalau bicara tadi soal yang ditanyakan soal peninggalan bersejarah, Bapak melihat seperti apa di Kabupaten Sopeng ini? Memang perawatannya kemudian mungkin Iya, terima kasih. Nina. Tadi ditanyakan bahwa ada enggak beberapa bangunan tua atau situs yang kita miliki banyak di Sopeng ini. Ya salah satunya tadi ya Wisma Yuliana. Cuman memang pemerintah daerah atau pemerintah pusat terkait dengan ini belum memberikan perhatian khusus karena perkembangan beberapa tahun terakhir ini situs-situs ini nampak tidak terlalu diberikan ruang untuk pemeliharaan, maintenance, sehingga ini kita khawatirkan bahwa kondisi ini akan berpengaruh kepada situs-situs yang ada, sehingga bahkan ada satu situs di daerah pegunungan, itu ada makam salah satu tokoh di Sopeng. Itu kalau tidak diberikan ini nanti kita khawatir bahwa benda-benda yang ada di sekitar itu akan hilang, dicuri orang. Nah ini perlu barangkali perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap situs-situs yang ada di khususnya Wisma Purbakala kita yang ada di Sopeng ini. Nah mungkin kita lempar langsung nih ke Pak Wakil, bagaimana Pak ke depan ini akan jadi perhatian juga? Jadi terima kasih masukannya. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Sopeng tetap konsen bagaimana menjaga situs-situs yang ada. Memang kita akui bahwa dalam 2 tahun terakhir ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini anggaran kita banyak terserap ke sana. Baik. Tapi insya Allah Pak Bupati selalu menginstruksikan, selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran. Situs itu kita jaga. Baik, Pak, tadi ada satu pertanyaan yang ketinggalan tentang kalong ini, Pak. Nah, apakah ini memang dijadikan atau dipublikasikan sebagai salah satu objek wisata, atau ini ya sudah dibiarkan saja karena memang ini sudah alamiah, ya biar saja kalau memang ini menjadi salah satu apa yang menjadi swafoto orang-orang yang mau datang, Pak? Gimana nih? Jadi kalong yang ada di tengah kota ini memang perhatian khusus pemerintah daerah. Bahkan kita ada perdanya dan inilah uniknya Sopeng ini. Baik. Kalong biasa itu berada di pelosok-pelosok. Iya. Ini berada di tengah-tengah kota dan cuma di sekitar sini. Iya. Makanya kita selalu menghimbau pengunjung yang ada dan jangan mengganggu. Baik. Jadi kalau misalnya datang ke kota Sopeng, jangan ganggu kalongnya. Apalagi mungkin ada yang penasaran ini kapan terbangnya mau diganggu, nggak boleh begitu Pak ya. Baik, kita akan break sejenak. Setelah ini kita akan kembali lagi masih di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Buntu nih sedeng. Wani, jangan buang sampah di selokan, Bu. Tidak apa-apa, Bu Lis. Hujan deras, nanti kan di bawah air. Ada apa ini ibu-ibu? Hujan-hujan kok ngerumpi? Pak RT, mau kemana ke hujan-hujan? Ya, lihat selokan kita, Bu. Airnya lancar di mengalir. Ini kok masih ada sampah? Sebentar juga tidak ada, Pak. Nanti di bawah air pergi. Bukan begitu, Bu Ani. Biasakan buang sampah jangan di selokan. Kita tidak mau kan, Bu, kebanjiran seperti minggu lalu akibat selokan yang buntu? Ya, mari bersama-sama menjaga lingkungan supaya bersih dan indah. Lingkungan bersih, keluarga sehat, anak-anak lebih berprestasi. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Baik,
Pendengar, kita masih di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi. Saya Nila masih menemani Anda. Saya juga masih ditemani oleh dua orang narasumber kita pagi ini. Meskipun sedikit panas Pak ya Pak Wakil, Pak Agus, tapi semangatnya luar biasa. Saya bisa bilang saya kalah sih sama Pak Wakil ya. Dari tadi kepanasan bilangnya ini enak segar. Jadi ini sekaligus obat juga karena memang vitamin D ini paling dibutuhkan Pak selama corona Pak, kata dokter. Iya Mbak Dina. Ya, baik. Kita kalau bicara soal potensi ya atau pesona dari Sopeng ini sendiri, banyak sekali potensi yang dimiliki. Saya juga kemarin dengar Pak, katanya di sini kopi juga unggulan Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi di Sopeng juga ini ada kopi yang selama ini dikenal orang yaitu kopi tungke. Kopi tungke? Iya, kopi laki-laki. Oh, oke. Okay. Itu dan bijinya bundar. Ya. Dan itu banyak dikembangkan masyarakat kita di salah satu desa yaitu di Umpungan. Jaraknya jauh dari sini? Alhamdulillah tidak terlalu jauh, oh, tapi kita bisa tempuh dengan kendaraan roda 2. Ya. Roda 4 belum bisa naik. Oh. Dan di sanalah pusatnya Indonesia. Ya. Kemudian berapa bulan terakhir ini juga sudah banyak peminatnya, yaitu kopi Mata Bulu. Baru-baru ini waktu pameran agroforestry di Kementerian Kehutanan banyak juga yang berminat. Okay. Nah, tadi malam kita sudah diskusi-diskusi dengan teman-teman dari Kehutanan, bagaimana kawasan hutan yang selama ini menjadi hutan produksi yang diserahkan ke pemerintah desa itu direncanakan akan kita kembangkan kopi. Nah, jadi sudah ada beberapa destinasi yang bisa kita dorong. Termasuk salah satunya kopi. Iya, memang untuk saat ini luas kebun kopi yang ada di Sopeng ini yang dikembangkan sudah berapa banyak? Kalau di Sopeng ini cukup luas kawasan hutan yang sudah diserahkan ke pemerintah desa. Data terakhir ada kurang lebih 14.000 hektar itu bisa kita manfaatkan menanam kopi di bawah tegakan hutan. Kemudian nanti akan bertanya nih, memang apa sih keunggulannya bedanya dengan kopi yang sudah duluan terkenal nih Pak? Nggak bisa dipungkiri nih, Robusta Arabica. Nah, jadi kalau kopi tungke ini memang ada keunggulan tersendirinya. Sering saya tanya-tanya yang pesan, apa sih keuntungannya itu, keunggulannya kopi tungke? Banyak yang mengatakan bahwa tidak ada duanya. Kenapa? Karena ya ada efeknya yang bisa dinikmati orang. Efeknya bikin apa Pak? Bikin semangat lagi? Ya, tenaga, stamina. Oh, oke. Okay. Nah, ya. Oke, mungkin saya ke Pak Agus. Pak Agus sudah pernah coba Pak kopinya? Iya, selain dari tadi kopi tungke yang disampaikan oleh Pak Wakil, ada juga yang 2-3 hari yang lalu kopi Mata Bulu. Kopi Mata Bulu. Ini ada di Desa Mata Bulu di ketinggian 1.300 sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Jenis kopi ini mewakili Sulawesi Selatan dalam festival agroforestry ini, dan kita masuk dalam 10 besar. Sopeng ini kami dengar bahwa dari pihak perbankan Bank Indonesia ini akan mempromosikan ini ke Jepang. Dan ini mentargetnya bahwa kopi Mata Bulu ini akan go internasional. Jadi salah satunya target yang akan kita pemerintah daerah capai itu. Hanya masalahnya bahwa lokasi tanam mungkin. Lokasi tanam ini karena ini kopi ini jenisnya dia spesifik di Mata Bulu itu tidak dibudidayakan secara masif selama ini. Nah, ini yang kita harapkan bahwa pemerintah daerah akan mendukung petani kopi Mata Bulu ini untuk memberikan dukungan kepada petani agar kita bisa memenuhi permintaan pasar nanti ke depannya. Apalagi sudah mau go internasional gitu Pak ya? Seperti itu. Tentu kita ketika penikmat sudah tahu jenis ini, tentu akan permintaan akan lebih banyak. Tapi untuk lokal sendiri sudah banyak ya tersebar Pak? Iya. Kemarin waktu di Sulawesi Selatan, di festival di Sulawesi Selatan, karena kita menjadi juara tingkat Sulawesi Selatan, nah ini mulai peminatnya bahkan dari luar daerah sudah banyak peminat.
Kalau misalnya kita jalan-jalan sekarang nih di Sopeng, bisa dapat kopinya, Pak? Saya kira ada di sini nih, apa namanya? Galeri. Oke. Tapi namanya kopi Mata Bulu karena nama daerahnya, Pak ya? Iya. Kalau misalnya nanti udah go internasional, apakah akan dirubah namanya? Saya kira tentu akan ada brandnya akan kita jual. Brand sendiri. Apakah Kalong namanya atau apa gitu? Kopi Kalong, nanti dikira ini nih apa kayak kopi luwak, Pak? Dikira muntahan Kalong nanti. Kalau ada kopi luwak tentu ada kopi Kalong kopi juga. Kopi Kalong, baik itu merek, Pak ya. Brand. Baik, jadi ke depan bisa apa ya itu akan dikembangkan ya, dibantu oleh pemerintah tentunya. Insyaallah Mbak Nina. Ya. Baik. Pak, gini ada beberapa WhatsApp yang masuk ini pendengar kita. Ada Pak Musar di Selayar. Katanya agar lebih memudahkan wisatawan dan pengguna jalan, rambu-rambu jalan dan petunjuk lokasi wisata bisa dilengkapi, Pak. Petunjuk lokasi untuk petunjuk arah ke lokasi wisata rata-rata sudah ada memang, Pak. Alhamdulillah sudah ada. Sudah ada, Pak ya. Nah, jadi terjawab nih, Pak. Ya. Kita terima penelpon satu. Silakan. Halo, selamat pagi. Terputus. Baik, saya lanjut baca SMS pendengar yang sudah masuk ya di line WhatsApp sih sebenarnya. Ini dari Ibu Hani di Maros ini, Pak. Apakah ada pengembangan objek wisata baru lainnya, Pak Wabub, selain yang ada sekarang? Jadi dari 17 ya. Dari beberapa objek wisata kita yang ada di sini, alhamdulillah ada beberapa wilayah yang sudah mulai dikembangkan. Seperti? Ya, seperti umpamanya arah dari Baru ke Lawo itu sudah ada beberapa titik-titik yang sudah mulai bisa singgah, menyaksikan panorama keindahan alam yang ada. Nah, begitu juga arah ke Lejak sana sudah mulai ada beberapa titik-titik ya. Jadi ada perkembangan. Baik, kita coba terima telepon yang masuk. Silahkan. Halo, selamat pagi. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa, Pak? Herman. Pak Herman lagi. Silakan Pak Herman. Ada yang ketinggalan, Pak? Ya, tadi sempat ketinggalan ini. Saya kira memang potensi besar untuk pariwisata juga karena keunikannya adanya Kota Kalong. Kota Kalong. Jadi ketika ini juga menjadikan tempat pariwisata, pemerintah Kabupaten Sopeng membuka keran untuk adakan kegiatan MAIS. Itu insentif, conferencing, dan juga exhibition. Semakin banyak kegiatan yang ada di sana yang berbau pariwisata seperti festival, ya, atau mungkin membuka kegiatan-kegiatan untuk meeting dan lain-lain sebagainya. Ini kan akan semakin banyak orang datang berkunjung ke daerah itu. Baik. Jadi memang pemerintah itu lebih banyak berbenah mempercantik kota Sopeng lebih bagus lagi, sehingga ini merupakan menjadi sebuah daya tarik untuk orang berkunjung ke sana. Baik Pak Herman. Baik Pak Herman, terima kasih. Mungkin ini saran bagi pemerintah kabupaten, Pak ya. Tetapi memang selama ini sering ada kegiatan-kegiatan nggak Pak, event-event besar di sini? Terima kasih Pak Herman masukannya. Memang 2 tahun terakhir ini dengan pengaruh pandemi COVID-19 ini kita batasi. Tidak. Tapi insya Allah dengan cakupan vaksinasi yang ada di Kabupaten Sopeng ini, alhamdulillah kita sudah di atas target ya Pak? Target bahkan sudah 90%. Insya Allah ke depan ini apa saran Pak Herman tadi ini kita akan tindak lanjuti. Ya, karena keinginan visi misi Bapak Bupati bersama dengan saya bagaimana menjadikan Kabupaten Sopeng ini sebagai daerah tujuan atau daerah persinggahan. Ya. Salah satunya upaya kita bagaimana memperbanyak event-event yang ada dan tetap memelihara Villa Yuliana yang dibangun tahun 1905 dan diresmikan pada tahun 1906 ini merupakan daya tarik yang ada di Kabupaten Sopeng. Baik, saya ke Pak Agus nih. Pak Agus, kalau bicara soal Sopeng, orang kebanyakan yang masuk di SMS, WA ini Pak tentang Leja semua Pak. Mungkin saya tanya tanggapan dari Pak Agus dulu nih selaku tokoh masyarakat yang sering ya ke Leja Pak ya. Baik, mungkin memang setelah Leja ini dikembangkan, karena Leja ini sekarang dikelola oleh perusahaan daerah. Sebelumnya kan memang Ompo yang terkenal di Sopeng ini, tetapi belakangan Leja lebih maju lagi karena Leja hanya kendalanya bahwa Leja ini agak jauh memang dari pusat kota,
Kemudian kalau dari ibu kota kecamatan memang, tetapi akses ke tempat ini sudah bagus, lebar, dan spesifiknya di sana itu ya karena air panasnya itu dan areanya luas, akses lancar ke sana. Jadi untuk sampai ke Leja itu sangat gampang kita capai dengan kondisi jalan yang mulus sampai ke lokasi. Oke, jadi tidak ada lagi pertanyaan bahwa ke Leja seperti apa, bagaimana. Mungkin ada di antara Anda yang datang mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, mungkin ini Pak Wakil Bupati ya. Kemudian untuk datang sekarang karena Pak Agus sendiri juga selaku tokoh masyarakat sudah menyaksikan banyak sekali perkembangan yang terlihat dalam 5 tahun terakhir Pak ya, 10 tahun. Jadi rentan waktu 10 tahun terakhir ini Leja sudah mengalami kemajuan dan itu bisa dicapai karena akses jalannya melingkar. Artinya kita bisa capai dari beberapa tempat di ini, dan perusahaan daerah ini yang mengelola ini sudah menyiapkan kendaraan bus di pintu di ibu kota dari Batu-Batu itu ke arah Leja itu disiapkan bus bagi pengunjung. Busnya gratis atau gimana Pak? Bayar? Bayar pastinya. Oke, tapi murah, terjangkau. Murah, terjangkau oleh masyarakat. Ya, jadi kalau misalnya nih yang datang backpacker, misalnya tidak punya kendaraan, sampai di sana bisa naik bus gitu Pak ya? Oke, lengkap. Kita terima telepon dulu. Silahkan, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak, Ibu? Halo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Pak. Siapa Pak, di mana? Di Bone. Iya, silakan Pak, dari Bone. Silakan Pak. Silakan. Ada tantangannya bagus, tapi cuma jalannya pendeknya kalau kita pulang. Jalannya. Itu dia bagus sekali. Baik. Kenapa di sana? Itu permandian yang paling hebat di Leja itu. Nggak tahu sekarang karena sudah banyak permandian ada juga di Jeneponto. Oh iya. Baik. Terima kasih Pak. Saya kurang dengar tadi suaranya Pak Ansar kalau tidak salah ya di Bone. Ini koreksi Pak jalannya. Mungkin ini dari arah Sopeng ke Bone mungkin Pak ya. Nah silahkan Pak Wabub deh. Jadi terima kasih keluarga saya dari Bone ini. Di Leja sana itu sudah ada jalan lingkar. Memang kenapa satu arah? Kita khawatir karena kepulan dari Leja itu penurunan. Makanya kita buat satu arah supaya mengurangi kemacetan dan kecelakaan. Kenapa? Karena sudah mulus jalannya. Memang banyak masukan bagaimana pemerintah daerah memikirkan ada nanti hotel di sana. Nah, ini sementara kita mencari-cari siapa yang mau investasi di sana. Investor nih silahkan. Maka perusahaan daerah sudah mulai membuat feasibility study untuk bagaimana ke depannya. Pak, bicara soal investasi otomatis mungkin para investor ada yang mendengarkan kita. Siap. Boleh dicerita sedikit potensi Leja sendiri seperti apa? Berapa banyak orang pengunjung sehingga mereka bisa dan harus bikin hotel di sana, Pak? Ya, Leja itu dari tahun ke tahun ini meningkat. Aku kasih pengunjungnya. Dan memang ada sedikit masalah. Di sana itu adalah kawasan hutan lindung. Sehingga semua perlu melalui proses dengan pemerintah pusat. Perusda saja mendapatkan izin pengelolaan itu kurang lebih jadi ada batas-batasnya sehingga semua perencanaan yang kita akan lakukan selalu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Tapi kalau misalnya sekarang undang investor, bagaimana Pak? Nanti kita akan diskusikan bagaimana win-win solusinya untuk ke depan itu. Mungkin kalau bukan di sekitaran Leja, tapi mungkin agak jauh dari situ mungkin bisa Pak ya? Mungkin bisa, sampai menikmati. Juga tinggal beberapa menit lagi, silahkan saya mungkin ke Pak Agus dulu deh. Pak Agus, apa yang ingin disampaikan, mungkin ada aspirasi lainnya yang Bapak dengar dari masyarakat kepada pemerintah dan juga apa dari Bapak sendiri kepada masyarakat juga supaya bisa menjaga Kota Sopeng kita ini lebih berseri lagi. Baik, makasih Bu Dina. Terima kasih banyak kita sampaikan ke pemerintah daerah atas
perhatian terhadap Kabupaten Sopeng ini. Kabupaten Sopeng kita kenal bahwa ini adalah kota pegunungan, ya. Dari potensi alamnya, potensi pariwisatanya sangat luar biasa. Seperti tadi Leja ini, memang ada kendala bahwa kita harapkan bahwa pemerintah pusat memberikan ruang sebesar-besarnya ke pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan ini, tentu dengan memberikan kemudahan, ya. Seperti tadi bahwa ada lahan yang kalau ada investor mungkin membuat hotel, ini kan persoalannya lahan ini, kawasan ini daerah ya harus melalui pemerintah pusat. Proses. Oleh karena itu kita harapkan masyarakat Sopeng ini mengharapkan bahwa pemerintah pusat juga memberikan ruang kepada kita pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Oke. Yang dapat kami sampaikan juga bahwa perusahaan daerah ketika ada investor ingin mengembangkan Leja mungkin bisa berhubungan dengan perusahaan daerah karena ada beberapa area yang sudah disiapkan untuk itu. Kemudian secara keseluruhan bahwa kita harapkan bahwa pemerintah daerah ketika melakukan seperti Taman Kalong ini dibangun dengan biaya yang besar, miliaran. Tentu kita harapkan juga bagaimana menganggarkan maintenance-nya. Jangan hanya dibangun saja lalu ditinggalkan begitu saja, tidak ada maintenance. Jadi semua apa yang sudah kelihatan pada hari ini di Sopeng ini bagaimana kita memelihara. Dan kita harapkan kepada masyarakat seluruh yang ada di Sopeng maupun yang ada di luar bahwa mari kita support pemerintah daerah dan mari kita pelihara apa yang ada sudah ada dan bahkan kita tingkatkan lagi. Itu harapan kami. Baik, silakan Pak Wakil. Terima kasih Mbak Nina. Jadi izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Sopeng menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan RRI Makassar bersama dengan seluruh jajaran atas adanya kegiatan ini sehingga Kabupaten Sopeng, Bumi Latemamala yang sama-sama kita cintai ini makin dikenal di luar masyarakat. Kemudian yang berikut saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Sopeng, mari kita jaga bersama-sama membangun Bumi Latemamala yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih Mbak Dina. Baik, terima dan kasih. Pertemuan kita ini bukan yang pertama dan terakhir. Baik. Kami berharap teman-teman RRI selalu mengingat Sopeng. Baik, Pak. Sehingga insya Allah karena ada pepatah dan budaya kita di sini, minum seteguk airnya Sopeng itu kita sudah orang Sopeng. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Bupati Sopeng, Bapak Lutfi Halida dan juga Pak Agus yang sudah bersama kita untuk pagi ini di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Cukup banyak potensi yang dimiliki seperti yang diungkapkan kedua narasumber saya tadi, dan jangan ragu sih sebenarnya ya, karena dari tadi banyak yang ragu untuk datang ke Leja. Leja memang sekarang jadi primadona, jadi jangan ragu untuk datang ke Sopeng. Bukan hanya Leja, tapi banyak sekali potensi yang sudah dimiliki di sini. Dan saya sendiri juga masih ingin menikmati Kalong sampai sore ini. Sampai di sini kita saya bersama-sama mengajak teman-teman ke Leja. Baik, siap. Sampai di sini kita bersama-sama di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Saya akan hilangkan di wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Makassar, siaran langsung dari Kabupaten Sopeng, tepatnya di Taman Wisata Kalong di Watan Sopeng, dan Dialog Interaktif kali ini